Shalom semuanya, silakan duduk. Wow, bersyukur kalau sore hari ini saya bisa hadir bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Pak David sudah memberikan mimbar ini untuk saya bisa membagikan isi hati Tuhan. Sebagaimana tadi pagi, saya menyampaikan satu hal yang sangat penting, yaitu supaya kita ini mengerti apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan sebagai orang-orang Kristen yang beribadah. Dan kalau ada rekamannya, Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti rekaman khotbah yang tadi pagi karena ini berseri. Nah, Bapak Ibu Saudara, sore hari ini saya akan lanjutkan sebagaimana tadi pagi saya mau bicara sangat lambat ya, tenang, sangat pelan. Karena kita harus mengerti bahwa saatnya semakin Tuhan Yesus datang, maka umat Tuhan ini harus semakin memiliki pengenalan akan Allah, yaitu Bapa Elohim, dan putranya Yesus Kristus. Katakan amin. Sebagaimana yang tertulis di dalam surat Petrus, tolong dibuka ya, surat Petrus di dalam 2 Petrus 1, Bapak Ibu Saudara sering mendengarkan ayat ini. 2 Petrus 1, saya bacakan ayat 3, ya, panggilan dan pilihan Allah. 2 Petrus 1 ayat 3 di sana dikatakan begini, karena kuasa ilahinya. Oh, belum keluar ya. 2 Petrus 1 ayat 3. Udah? Oke. Mungkin bisa baca sama-sama yuk. Bersama-sama lihat di layar ya. 1, 3. Karena apa? Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang apa saudara? Yang saleh. Garis bawahi ya. Saudara, tekanan sore hari ini saya mau bicara tentang kasih yang dewasa. Ya, nanti goalnya di sana. Untuk hidup yang saleh, itu garis bawahi. Oleh apa saudara? Pengenalan kita akan dia. Ya, dia ini siapa? Dia ini Allah, Bapa Elohim. Bapa yang mengutus putranya Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Ya. Dan ini butuh pengajaran, nanti Pak David akan mengajarkan secara khusus. Karena pengenalan akan Allah ini sangat penting. Ya. Karena menentukan sekali peran saudara untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus nanti. Dan itu kuncinya ada di kata saleh, saudara. Katakan sama saya saleh. Bukan saleh ya. Kalau saleh itu makanan, itu enak. Atau saleh itu kalau saudara jalan-jalan ke mall di Surabaya, itu ada 75 sale gitu, persen sale ya. Itu diskon. Bukan ya, saleh. Nah, ini yang kita kejar nanti saudara. Ya. Karena tingkat saudara mencapai kasih yang dewasa itu, saudara harus masuk dalam kehidupan yang saleh dulu. Kalau kesalehan tidak sampai, maka kasihmu nggak akan dewasa. Kasihmu nggak akan sempurna. Kasihnya nggak akan agape. Yang belum ngerti katakan amin. Ya belum ngerti, belum dijelasin sampai selesai kok. Tapi yang pasti saudara harus ngerti di depan ini. Karena ini penting. Karena saya akan bawa saudara dengan perlahan-lahan mengerti tentang realitas sebuah gereja. Karena banyak sekali orang Kristen tidak ngerti. Atau bahkan minta maaf pendeta pun tidak ngerti. Belum sampai. Ya, karena mereka sudah terkontaminasi dengan satu pola agamawi. Ya, pola agamawi itu orang datang ke gedung nyari Tuhan, itu agamawi. Yang ngerti katakan amin. Sekali lagi ya, catat ya. Pola agamawi itu orang datang ke gedung dan cari Tuhan. Kalau nggak ada gedung, diganti gunung. Zaman saya belum ketemu Tuhan Yesus,
ning gunung-gunung. Pernah? Pasti toh. Gunung ini, gunung itu. Wah, apalagi hari tertentu rame. Saudara, kalau tidak ada gunung, mereka datang ke kota suci, Yerusalem. Itu agamawi. Kenapa saya berani berkata begitu? Karena Tuhan Yesus mengatakan dalam surat Yohanes kepada seorang perempuan Samaria. Perempuan Samaria adalah seorang perempuan yang tidak mengenal Allah. Dia katakan kepada Tuhan Yesus, nenek moyang kami menyembah di gunung. Tapi Tuhan Yesus berkata, ibu, satu hari waktunya akan datang. Kamu tidak akan menyembah di gunung itu. Di kota itu. Bahkan di Yerusalem. Tetapi engkau akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Tuhan itu pribadi yang menabrak roh agamawi. Karena roh agamawi itu satu spirit yang sedang terjadi kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka itu Tuhan Yesus mengatakan dalam surat Matius, jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan dan kamu pakai. Sebab itu semua dicari oleh siapa? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah itu saudara. Tetapi aku berkata kepadamu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi Tuhan Yesus tidak membuat roh agamawi. Sekali lagi, roh agamawi itu artinya saudara datang tanpa pengenalan. Itu agamawi. Saudara datang ke gedung atau ke gunung atau ke kota bahkan Yerusalem karena saudara berpikir di gedung itu ada Tuhan. Itu agamawi. Dan itu penyembahan berhala. Semua rata-rata begitu. Dan penyembahan berhala ujungnya adalah makan, minum, pakai dan semua kebutuhan hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan mengerti ke depan. Supaya jangan sampai kita terjebak kepada agamawi. Orang datang sebagaimana tadi pagi. Kamu ke gereja datang. Ke sana ngapain? Ya, saya mau ketemu Tuhan. Ya kelihatannya sangat rohani. Kalau ketemu Tuhan enggak usah ke gereja, saya bilang. Di rumah saja bisa ketemu Tuhan. Yang setuju katakan amin. Loh pasti tuh di rumah saudara doa ketemu siapa? Masuk setan. Beda. Ke gereja dan di rumah beda. Maka itu butuh pengenalan ini. Nah kasih itu nanti di sini saudara. Nah apakah kita ini sudah mencapai kasih yang sempurna itu? Ini Tuhan mau datang loh saudara. Tuhan itu segera datang. Tapi dia ngelihat gerejanya masih anak-anak terus. Gimana ini cepatnya gimana? Sebab yang mempercepat kedatangan Tuhan Yesus adalah kita. Ketika kita semakin dewasa. Kalau selama ini saudara agamawi, saudara hanya datang. Kenapa kamu datang ke Betania? Penting ketemu Tuhan saya. Loh, itu agamawi itu. Tidak, makanya saya jelaskan. Tuhan Yesus tidak pernah membangun gerejanya secara gedung. Tidak, saudara. Tetapi orang di luar sana, saudara, perhatikan aja. Mereka membangun cara mereka bertemu Tuhannya di gedung. Maka itu Bapak Ibu Saudara, mereka tidak kenal. Sama seperti Rasul Paulus ketika dia jalan-jalan di Efesus. Ini tetap ya ayatnya biarin aja. Dia jalan-jalan di Efesus di kota Athena. Dia melihat ada satu tulisan. Kepada Allah yang tidak kami kenal. Saudara, Paulus berkata, hei kamu itu rajin menyembah loh. Tapi heran, kamu menyembah kepada Allah yang tidak kamu kenal. Bagaimana kamu menyembah? Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadar kita terjebak kepada roh agamawi. Dan iblis sudah membuat hampir semua nanti jemaat Tuhan
akan terjadi mereka memiliki roh agamawi. Orang yang punya roh agamawi, dia nggak peduli dengan gereja. Dia pedulinya hanya dengan dirinya. Yang penting Tuhan berkati saya ditolong Tuhan. Dia nggak peduli gembalanya siapa. Dia nggak mau tahu pekerjanya siapa. Yang melayani siapa. Dia nggak peduli. Yang penting aku datang ketemu Tuhan. Kelihatannya rohani banget saudara. Tapi itu anak-anak sekali. Dan Tuhan tidak suka loh Bapak Ibu Saudara dengar. Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang hanya agamawi. Maka itu saya perlu berbicara sangat pelan supaya saudara ngerti. Kembali, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Ya, oleh pengenalan kita akan Dia, pengenalan. Saudara harus mengalami pengenalan. Katakan sama saya pengenalan. Jangan datang ke gereja tidak kenal gembala. Itu bukan bergereja. Saudara, setiap hari saya berdoa. Setiap hari kita punya 24 pintu gerbang surga. Dari Malang sampai Manado. Bahkan Brunei dan semua. Khususnya saya, 4:30 pagi saya sudah live streaming. Ya, tadi pagi pun di hotel saya jam 4:15 saya sudah masuk. Doa kami selalu berkata untuk gereja Tuhan. Bapa, bongkar gerejamu. Waktunya gereja masuk namanya kantong baru dan pemulihan Pondok Daud. Jamah setiap gembala sidang, para pendeta, penginjil, pengajar. Supaya mereka mengerti bahwa gereja bukanlah restoran. Kalau Tuhan Yesus berkata, rumahku disebut rumah doa segala bangsa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Saudara tahu penyamun? Perampok. Nah kita doanya gini, Bapa, gereja bukan sarang bisnis. Gereja bukan sarang mode. Gereja bukan pertunjukan. Gereja bukan gedung bioskop. Gereja bukan konser musik. Gereja bukanlah restoran. Saudara bisa mengerti? Kenapa kita berdoa? Tuhan bongkar. Karena hari ini gereja sudah jadi restoran. Saudara kalau ke restoran kenal nggak sama pemilik restoran? Nggak akan kenal. Tapi saudara senang toh datang ke restoran itu? Senang, makanannya enak, pelayanannya enak, AC-nya dingin. Wow, saudara makan, habis makan bayar pasti. Kalau Mbak bayar tangkap satpam. Betul? Anda pulang dengan sukacita, badan tambah gemuk lagi. Itu restoran. Gereja bukan restoran. Saudara enggak kenal pemilik gereja. Gembala enggak kenal. Tapi kamu makan. Lucu enggak ya Pak David ya? Lucu loh saudara. Dan saya ngomong begini bukan membela gembala. Bukan. Tapi kebenaran yang dibangun oleh Tuhan Yesus sebagai sebuah gereja. Banyak sekali saudara hari ini. Jangan ikut-ikutan lah. Ngerti saudara, datang di belakang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dengar firman. Wah, minta maaf gelegean lagi. Oi. Saking enake. Gemuk, segar, kopong saudara saya katakan. Itu gemuknya itu gemuk beri-beri saudara. Tidak sehat. Yang ngerti katakan amin. Yang tersinggung amin gitu. Saudara saya, umur saya itu 55. Saya punya posisi ya untuk dobrak ini saudara. Saya punya posisi. Karena saya ada di tengah. Di tengah umur saya ini memungkinkan berbicara untuk generasi di atas. Ya tadi pagi saya jelaskan ada 3 generasi, nanti mudah-mudahan saya singgung. Generasi Lois, Eunike, dan Timothy. Saya di tengah saudara.
Saya ini tidak pernah ketemu pendeta loh saudara. Saya tidak pernah ketemu pendeta. Saya anti pendeta. Saya nggak suka. Saya nggak suka Kristen. Saya langsung ketemu Tuhan Yesus. Jadi saya tidak takut saudara. Saya akan bongkar saudara. Karena saya janji sama Tuhan Yesus. Saya jadi Kristen, saya lakukan apa yang Tuhan mau. Saya tidak takut kehilangan jemaat, saya beritahu. Di tempat saya saudara, saya ngomongnya keras saudara. Bahkan tadi pagi saya katakan ada jemaat yang pamit keluar. Karena tidak tahan dengan ajaran saya yang kuat. Dia bilang, Pak, jantungku kumat Pak. Oke, you out, tidak apa-apa. Saya tidak akan mengurangi. Sebab yang lain jantungnya sembuh, kamu kok tambah sakit. Lucu enggak? Sama teriaknya, sana sembuh, sini sakit. Something wrong berarti. Keluar saudara. Tidak pernah takut. Kalau saya takut kehilangan jemaat, saya berdosa sama Tuhan Yesus. Berarti saya manipulasi Tuhan. Saya dibeli itu sama orang. Bapak Ibu Saudara, tempat kami ada orang-orang donatur mau di mana, saya tidak peduli. Saya keras saudara. Karena saya tidak mau satupun hilang dan binasa. Anak-anak muda saya latih saudara, saya enggak main-main. Jemaat di tempat kami enggak ada satupun yang ngerokok, enggak ada. Pakai vape, enggak ada. Masih bersama saya enggak ini? Ngerti bahasa Indonesia apa ora iki? Anda ngerti ya? Kenapa? Karena saya diajar Tuhan. Gereja itu realita kehidupan. Bukan munafik di gereja itu. Katakan amin. Gereja itu sudah diinjak-injak. Saya marah saudara. Tadi saya ngomong-ngomong sama Pak Idong sama Bu Susan. Siapa yang saya pilih untuk melayani? Itu orang yang melekat sama saya. Kalau orang melayani tidak pernah kelihatan batang hidungnya di gereja. Out sama saya untuk melayani. Harus di out. Ora wedi aku. Sebab saya tidak ngerugikan apa-apa kok jemaat. Enggak njopok duitnya belas. Ora tak paksa. Katakan amin. Itu gereja diinjek-injek sama orang yang mau tampil show. Bisa ngerti? Saya enggak ngamuk sama saudara loh. Kalau saudara hebat. Jami, yang datang ini Jami. Yang pelayanan enggak datang minggu pagi sore. Tak out sama saya. Saya loh yang out, kalau jemaat saya. Karena ini jemaatnya Pak David. Ya Pak David biar yang mikir dan berdoa. Ini nggak bisa diem. Saya ngomong sama jemaat saudara. Aku ini setor nyawa. Gitu kan. Gitu loh. Jadi saya nggak main-main. You main-main dengan saya. Ya. Daripada kamu ditendang sama Tuhan. Lebih baik tak tendang sih aku. Tobat loh. Ada amin. Itu yang dredeg itu istri saya kalau saya ngomong. Kowe ojo kasar-kasar, ora apa-apa, saya bilang. Enggak bisa ngelarang saya. Karena gereja sudah diacak-acak, gitu loh. Kembali ya, saudara. Itulah yang namanya benalu. Karena mereka enggak ngerti. Mereka ini cuman pasang badan mau tampil itu. Betul? Mau tampil. Di situ loh mau tampil. Modelmu saya bilang. Apalagi pelayanan yang inti. Itu enggak sembarangan Bapak Ibu Saudara. Amin. Lah masa ibadahnya sama jemaat kalah. Loh. Tak tendang lah aku. Amin. Haleluya. Mau ikut saya ke Malang enggak supaya ngerasakan tendangan saya. Haleluya. Saya enggak main-main loh saudara. Saya bilang kalau saya zina. Keluar saya bilang. Saya suruh keluar. Tak tutup semuanya ini. Munafik saya. Kayak apa bangun gereja munafik. Benjut saya sama Tuhan. Betul. Tepuk tangan buat kebenaran.
Bapak Ibu Saudara, minta maaf ya. Saya bukan marahi saudara, marahi orang yang double gitu. Amin. Maka itu saya berdiri untuk bongkar ini saudara. Karena itu tadi, sudah agama ini. Ayatnya tetap aja. Ya, ayatnya tetap aja. Jadi ini nggak bisa kalau nggak ada yang ngomong. Harus saya yang ngomong. Ya, bagian saya. Saya ini siap ngelawan siapapun saudara. Karena saya tidak pernah ketemu sinode. Tidak pernah ketemu pendeta. Tidak ketemu siapapun. Tidak ada satupun bisa nginjili saya. Saya ketemu langsung Tuhan Yesus. Baru saya tobat saudara. Maka kembali Bapak Ibu Saudara, kita doa. Tuhan, iki Tuhan kan mau datang ini. Gereja sudah tidak bisa lagi jadi restoran, jadi tempat bisnis, jadi koperasi simpan pinjam lagi. Bahaya enggak? Kebacut itu. Halo? Tapi Tuhan, gereja adalah rumah doa segala bangsa. Amin. Berarti isinya itu pendoa. Amin. Berarti semua jemaat itulah pendoa. Sudah tahu pendoa itu siapa? Imam. Imam itu siapa? Pejuang saudara. Pahlawannya Tuhan. Amin. Pendoa itu setor nyowo. Ngabdi. Gak cari untung apa-apa di gereja. Ngabdi. Makanya jemaat yang saya gembalakan, saya ngomong sama Pak Sopo sing baru itu. Pak Mur, Mas Mur ya. Pak Mur. Pak, jemaat di tempat saya ya Pak di Malang. Saya ngomong kasih mati. Nyawamu dikasih saudara. Saya kasih tahu Pak Mur melarat ora wedi. Karena saya tidak pernah ngajarkan ikut Yesus untuk sugih, saya bilang. Pengabdian. Enggak usah hitung-hitungan sama Tuhan. Enggak cari apa-apa. Karena datang kita ibadahnya untuk menyembah. Amin. Mengabdi. Dan ada satu hal yang kita lakukan, kita berdiri. Sebagai orang yang punya otoritas yang membuka pintu kerajaan surga. Itu pengabdian. Katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, khotbah saya mudah-mudahan pagi dan sore ini. Saya bilang sama Pak Idong sama Susan. Biar Betani Tuban jadi berkat buat gereja-gereja. Dan kebangkitan gereja Tuhan di kota Tuban. Waktunya saudara. Tepuk tangan yang meriah. Kita wes ora usah euforia. Tahu euforia itu? Wah kalau zaman dulu gebiar, KKR. It's okay, it's good. Itu bagi pemula. Tidak apa-apa, momen-momen. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, ini loh saudara, pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi era karismatik itu sudah pindah loh saudara hari ini. Kita enggak tahu, enggak peka, enggak ngerti saudara. Era karismatik itu gimana Pak? Saudara, saya mengakui ya bahwa waktu tahun 89, 90 itu Tuhan pakai Betani, saudara. Bapak Alex Tanusaputra. Itu momen dipakai di seluruh Indonesia. Luar biasa itu. Betul enggak? Wah itu gelombang, saudara. Tapi kita harus nangkap gelombang itu tidak pernah terus. Tuhan itu pakai momen dan musim. Makanya saudara, gereja itu mesti doanya kuat gitu loh. Dasar gereja kalau fondasinya doa saudara, maka mereka akan punya formasi dalam pelayanan. Orang-orang yang berani mati, orang-orang yang mengabdi kepada Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Orang-orang yang setia, orang-orang yang mau korban, katakan amin. Tapi dasarnya mesti doa. Dasarnya itu bukan kegiatan, tidak kuat saudara. Amin.
Tapi kalau di sini tadi pagi saya katakan visi 10 tahun ke depan, oma-oma, opa-opa bangkit. Walaupun mereka umur 80 lebih, tapi roh doa mereka tetap berdoa. Doa pagi di sini paling rame saat Tuban. Saya percaya saudara, saudara akan menemukan orang-orang muda yang takut Tuhan, yang setia. Pelayan-pelayan yang setia. Itu bukan dibangun dengan rapat saudara. Percuma dirapati saudara. Rapat disuneni podo ae saudara. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Uangnya, tetapi dengan kegerakan doa, maka roh itu akan bekerja. Ketika roh bekerja, maka terjadi yang namanya transformasi, perubahan, kuasa pembalikan terjadi. Di tempat ini akan terjadi mujizat. Katakan amin. Ayo cepetan saudara. Saya ajari benar, ini bukan masalah, hanya masalah gembala Pak David aja yang mikir. Enggak. Tadi pagi itu saya kasih bocoran. Nah sore ini ya saya lihat yang pagi ada yang enggak datang ya. Yang pagi itu sore datang. Yang pagi tadi datang siapa? Buwoto. Yang lain enggak ada toh? Enggak ada ya. Enggak apa-apa, it's okay sore. Tapi di tempat saya ya saudara, saya kasih tahu ya. Itu yang datang pagi sore itu lumayan. Orang heran, kok mau dipaksa Pak Fibi? Enggak. Karena mereka ngerti peran mereka. Mereka Harun dan Hur saya. Jadi pendamping gembala. Bahkan mereka mempersiapkan diri jadi triwira. Pernah dikhotbahnya triwira di sini. Orang ro triwira ya. Enggak tahu ya, Trisakti sing tahu ya. Pak Tri dodolan soto iku ro deh. Jadi tak kasih tahu Bapak Ibu Saudara, Triwira itu ya, itu 3 pahlawan Daud. Daud itu waktu itu perang dengan tentara Filistin, capean duduk, batin wae ya, batin. Do you know batin? Tahu ya. Hanya dalam hati haus, pingin minum gitu loh. Terdengarlah 3 pahlawan ini. Saudara tahu 3 pahlawan ini masuk ke perkemahan musuh. Itu ada sumur saudara. Diambil, Daud itu tahu saudara. Wah, sampai nangis Daud. Itu membelain, ngambil air, ya hitungannya itu sak cebok tok loh saudara. Tapi ini nyawa. Jadi waktu mereka datang ke Daud ngasih itu, tidak diminum oleh Daud. Gak iso minum Daud. Saudara, gereja harus punya triwira. Bukan sekedar full timer, saudara. Saya membangun orang-orang bersama saya. Itu nyowo. Dan saya punya orang seperti itu. Makanya kalau saya bilang, serahkan nyawa, dikasih saudara. Tinggal saya ngomong apa. Tapi saya seperti Daud tidak mungkin memanfaatkan orang yang beri nyawa. Katakan amin. Nah mudah-mudahan saya pulang ke Malang dengan sukacita. Di sini muncullah Harun dan Hur yang mau menopang gembala. Tahu kanan kiri doa. Itu doa loh. Kemenangan terjadi tuh Musa. Sama ada orang-orang berani mati. Untuk berdiri atas tupan. Katakan amin. Nah saya mau tunjukkan rahasia yang dalam seperti tadi pagi. Siapa yang mau dengar? Enggak mau ya enggak usah, enggak jadi saya. Nah Pak David sudah dengar tadi pagi. Saudara, kalau saya aja ngomongnya. Tadi pagi saya katakan bahwa saya ini dipercaya sama Tuhan Yesus, gereja. Bapak Ibu Saudara saya beritahu ya. Seorang yang dipilih oleh Tuhan untuk membangun keselamatan jiwa-jiwa. Era sekarang itu bukan lagi bait Allah tapi gereja. Saudara saya kasih tahu namanya dicatat di kitab kehidupan. Asal kita tetap setia dan tekun ya, kokoh ya, saya contoh. Saya ngomong sama anak istri saya. Saya kasih tahu mereka, kita ini hoki
siapa sih kita ini? Tidak semua orang bisa punya gereja sendiri. Loh, makanya saya tadi pagi ya, ngomong, Pak David ini bisa dipercaya gereja ini. Itu luar biasa. Makanya anak, menantu, cucu, cicit mesti sadar. Karena setiap orang yang dipercaya Tuhan untuk masuk dalam rancangan keselamatan, mesti namanya dicatat. Mulai dari Abraham. Kenapa Abraham dipanggil? Abraham, keluar dari sanak saudaramu. Pergi ke dari Ur Kasdim ya dia. Keluar, pergi ke satu tempat yang akan kuberitahukan kepadamu. Saudara, Abraham masuk dalam rancangan keselamatan Allah. Namanya tercatat. Abraham, Ishak, Yakub. Bahkan nama Allah disematkan. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dan semua setelah itu lahirlah 12 suku Israel. Dan Yusuf, semua pokoknya saudara. Bahkan saya katakan, pelacur Rahab itu loh. Namanya tercatat. Gara-gara apa? Menyembunyikan tentara Israel yang dicari sama musuh. Dia sembunyikan. Rahab tertulis di Ibrani 11. Rahab itu karena iman. Namanya tercatat. Luar biasa ya. Bahkan seorang pelacur yang meminyaki kaki, meminyaki kepala, meminyaki kaki, mencium dengan parfum itu tahu namanya tercatat. Maka itu dengar ya saudara, dengar sekali lagi. Bahwa hadirnya gereja itu bukan manusia. Ini ngomong kasar ya. Saelek-elek gerejoe dewe, itu bahasa Jawa ya. Ngerti itu bahasa Jawa sini ya. Saelek-elek loh saudara. Itu dari Tuhan saya katakan. Pak berani nantang, ayo sopo sing sugih di kota Tuban. Suruh datang ke saya. Suruh buka gereja. Iso apa ora? Gak iso saudara. Gak bisa. Kalau enggak Tuhan Yesus yang buka, tidak bisa. Maka itu saya bangga saudara. Saya bangga, saya anak istri saya bilang, kita ini dipercaya sama Tuhan Yesus. Apa yang tidak mungkin bisa dibuka oleh konglomerat sekalipun. Dah iso saudara. Karena gembala itu jawatan. Orang boleh lulus S2, S3 sampai S-teler. Kalau enggak dapat jawatan gembala, enggak bisa. Enggak bisa. Gereja itu ada gembala. Berarti saya dan keturunan saya dicatat namanya di kitab kehidupan. Dijamin. Bangga enggak saya? Bejora saya. Bejoto. Dan saya katakan kepada jemaat. Saya tidak mau sendirian. Karena gereja itu tubuh Kristus. Kepala dan tubuh itu jemaat. Kepalanya gembala. Kepala besar itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pakai gembala. Ngerti? Dan tubuhnya itu orang-orang yang saya katakan dijodohkan Tuhan bersama kita. Sama-sama. Dan berkat nama kitab kehidupan turun atas mereka. Ngerti saudara? Belum ngerti saudara. Gak ngerti. Mudun mana aku saudara. Gak ngerti. Jadi gini loh saudara. Nih ya, Pak David ini namanya sudah dicatat. Duh, itu Alkitab. Asal hidup benar loh ya. Benar, setia, sungguh-sungguh. Abraham, Ishak, Yakub semua. Nama dicatat. Pasti dicatat. Jadi orang kalau dipercayai sama Tuhan Yesus. Satu kegerakan apalagi gereja. Itu tidak main-main. Itu sudah ditentukan dari semula. Berarti kita mesti sadar ini. Kita mesti ngerti bahwa jaminan keselamatan, jaminan kehidupan kekal, bahkan duduk bersama Tuhan Yesus, itu sudah dimeterai. Ngerti? Dan Pak David ini tidak sendiri. Karena yang disebut gereja, itu ada tubuhnya. Kepala dan tubuh.
kepala itu gembala, dan tubuhnya itu orang-orang bersama-sama. Bukan sekedar, saya katakan, bukan sekedar berjemaat. Itu tadi yang saya katakan, berjemaat, mana si bangku, mangan tok mulai bayar, seneng warak lemu. Bukan itu. Iku penonton. Penonton tidak pernah namanya dicatat di kitab kehidupan. Dia gandeng sopo. Ngerti? Enggak main-main saudara. Jadi orang-orang yang terhisap dalam penggembalaan Pak David, penggembalaan saya, dijamin mereka akan terangkat dan bersama-sama. Namanya dicatat di kitab kehidupan. Waktu saya sampaikan ini di jemaat saudara, loncat mereka. Terima kasih Bapak. Saya dan keluarga saya orang medit. Saya tidak simpen berkat itu bagi kita sendiri. Saya ngomong, siapa yang mau sama saya? Bersama-sama, saudara, mereka sungguh-sungguh. Tepuk tangan. Saya mau tanya siapa yang mau namanya tercatat pasti di kitab kehidupan. Angkat tangan. Lengket sama Pak David. Tapi aku rasanya orang iso lengket ya Pak. Kamu tidak dijodohkan. Ngerti jodoh. Suami istri ini lengket ya, karena jodoh ya Pak ya. Lek wis dijodohno lengket. Lek ora dijodohno ora iso lengket. Ngerti? Ngerti sekarang? Ya, ini saya buka supaya dewasa gitu loh. Kamu bukan seperti, ini mau pikir gedung bioskop apa? Hah? Haleluya. Itu jaminan. Makanya di tempat kami saudara, meskipun kami ini gereja kecil saya bilang, kelompok kecil saya bilang. Oh tapi nama kami tercatat di kitab kehidupan. Tuhan Yesus itu tidak lihat gereja gede jumlah banyak atau tidak. Percuma jumlah banyak, tapi nggak ada satupun yang kenal gembala. Cari gereja terbesar di mana sekarang. Dan kita maklumi toh, karena kita sudah agamawi. Gitu loh saudara. Orang ngerti ini. Tapi orang yang ngerti saudara punya namanya sense of belonging. Memang saudara bukan gembala, tapi engkau juga memiliki. Karena Tuhan Yesus gembala agung. Dan saudara dipanggil untuk mengelola gerejanya. Tepuk tangan. Bersama-sama. Pasti. Wes toh, makanya saya ngomong anak-anak muda, ngomong Pak Mur, wis toh sampean setia saya bilang. Tuhan Yesus bisa datang besok. Gampang toh. Gampang kok jadi umat itu gampang. Kalau bahasa saya itu mikul bareng. Amin. Sebab yang kita lakukan ini bukanlah kegiatan manusiawi. Tapi ini adalah roh. Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus ada di tengah kita? Saudara percaya surga terbuka saat ini sedang mendengar apa yang kita sampaikan? Amin. Dan namamu akan tercatat. Asal engkau mengerti kebenaran tentang gereja Tuhan. Tepuk tangan. Loh ini penting dulu. Kalau ini nggak ngerti, Anda tidak mencapai yang namanya kedewasaan penuh. Tidak bisa. Tidak bisa, makanya saya bilang sama Susan sama Pak Idong. Kamu harus berdiri. Pak David itu udah gembala yang pasti kan umur kan pasti naik. Tapi tetap harus ada orang yang bisa menopang sama-sama. Bisa ngerti ya? Jadi pelayanan ini upahnya gede enggak? Ngerti sekarang ya? Ngerti toh? Loh ngerti enggak? Ini yang bawa ini upahnya gede enggak? Ngerti enggak? Namamu tercatat. Duh, gak main-main loh ini. Itu yang jaga itu di sana, pintu itu, PDP. Pendeta depan pintu. Belum PDM toh. Pendeta penuh ada PDP, PDM, PDT itu. Sekarang ngerti saudara. Itu Sule itu di belakang itu dia ngerti upahnya ngerti. Namamu tercatat, asal setia.
Kalau kamu berontak, dicoret namamu. Kecuali kamu nggak punya kepala memang. Sik golek-golek. Tidak apa-apa. Cari kepala, saya bilang. Jangan sudah 10 tahun di sini, kamu nggak ngerti kepalamu siapa. Lalak pocongan sampean. Haleluya. Amin. Amin. Lumayan lah, rodok tombol luwe ya. Jadi pulang makannya lahap. Sampai tersinggung pokoknya saudara. Khotbah saya berhasil kalau menyinggung saudara. Amin. Hari ini tidak bisa ngomong kamuflase. Khotbah hanya cuman ngelus weteng ini dok. Tambah gede. Tidak iso. Nggak iso saudara. Cambuk harus. Nggak ngerti-ngerti soalnya. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Waktu kelihatan saudara. Makanya tadi pagi aja saya bilang, Pak 3 jam ya Pak ya. Siap, haleluya. Amin. Loh ini belum ngomong, belum khotbah saya. Ini masih intro. Seger-segeran. Haleluya. Wah ayatnya situ ini gak maju-maju kok. Amin. Ayat 4, saya tunjukkan Bapak Ibu Saudara. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara tahu hari-hari ini sangat parah ya. Iblis berusaha untuk mengacaukan semua jemaat supaya saudara menjadi orang-orang yang tidak mengenal Allah, mengenal Kristus dan gerejanya. Tidak kenal. Ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Lihat saudara, sungguh-sungguh. Berusaha untuk menambahkan kepada imanmu, apa saudara? Kebajikan. Ini penjelasannya khusus ya. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Berhenti di pengetahuan saudara? Oh tidak. Maju lagi. Dan pengetahuan dengan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri apa saudara? Ketekunan. Tekun doa. Tekun ibadah. Tekun pengajaran. Tekun pelayanan. Tekun. 2023 ketekunanmu lebih daripada 2022. Pacu dirimu. Karena Tuhan dekat. Tadi pagi saya katakan Tuhan itu memperhatikan orang yang giat membela Allah. Itu di Bilangan 25 maybe. Dengar, keturunannya. Aku berikan perjanjian imam. Orang yang tidak tekun, tidak rajin. Berbeda saudara. Iblis bikin kamu tidak tekun. Ke gereja, ibadah, pelayanan. Tidak perlu tekun. Tapi kalau kerja, dia bikin saudara mati-matian tekun. Sampai orang ganti celana dan kaos. Dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Ditunggoni terus padahal tokonya juga melayu nang-di. Denteni terus saudara. Jien lai. Haya. Cu Yesus baik. Haya. Cu Yesus yang mana? Ada Yesus palsu saudara. Ada 3 palsu. Yesus palsu, Injil palsu, roh palsu. Itu datang ke gereja. Makanya tadi ngomong lagi sama Susan, sama Pak Idong. Papimu harus pegang gereja ini. Total saya bilang. Jangan gampang kasih mimbar ini kepada semua orang. Tidak boleh. Kecuali Fabianus.
Enggak, saya hoping siangho, saudara. Saya bela gereja kita bela, saudara. Karena saya disuruh Tuhan, bangkitkan gerejaku. Saya tolong semua gereja kok, saudara. Enggak boleh ini diacak-acak. Bawa Yesus palsu, ngawur. Enggak apa-apa, saudara, Tuhan mengasihi saudara. Kerja terus. Yang penting, cinta Tuhan. Cinta apa? Cinta apa? Makanya saya senang minta maaf ya. Saya senang sama orang-orang yang bersama saya itu orang-orang sederhana gitu, saudara. Ya. Orang-orang yang enggak berlebihan, itu mereka yang militan. Walaupun saya punya orang-orang kaya yang militan, karena saya latih, saudara. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa umat Tuhan itu bukan seperti orang-orang, minta maaf saudara, yang mau meledakkan dirinya untuk sebuah kebenaran sampai dia mati karena apa? Dicuci otak. Itu anak-anak. Tanpa pengertian pokoknya kamu ledakkan dirimu, kan sudah tahu bom bunuh diri di mana-mana di luar negeri. Kenapa mereka kok berani begitu? Saudara pikir mereka dewasa? Tidak, itu anak-anak masih. Kalau dewasa, Anda ngerti, katakan sama saya ngerti. Jadi waktunya gereja dipenuhi dengan pengertian. Pengertian akan didapat bukan dengan hanya penyembahan nyanyi-nyanyi doang. Tapi firman. Pengajaran. Makanya Tuhan itu adil, saudara. Pergerakan ini akan kembali lagi kepada firman. Saya katakan tadi pujian penyembahan sepertinya bahasa roboh. Orang sepertinya, hari ini itu sudah lewat. Bukan artinya tidak dipakai. Tapi kembali lagi kepada pada mulanya adalah firman. Jadi semakin dekatnya kedatangan Tuhan. Pengajaran nomor 1 dan doa. Karena doa tanpa firman, doanya kosong. Makanya kan saya tanya kemarin anak muda, siapa anak muda yang baca firman tiap hari? Orang ya saudara. Itu keberhasilan luar biasa. Sama aja, semua kok saudara itu. Ya kita perlu membangun loh, amin, amin. Gak bisa kita ini hanya pakai perasaan doang. Nyanyi, mari nyanyi KKR di doa geblak-geblak pulang pancet. Firman. Sebab kepenuhan roh hanya bisa didapat oleh firman. Bukan penyembahan. Maka itu saudara, gereja-gereja yang kuat firman. Mereka akan bangkit nanti. Era karismatik, Pentakosta, kalau dia tidak berubah hari ini, ketinggalan. Karena apa? Maaf ya, maaf 1000 maaf, jemaatnya banyak persoalan. Bisa ngerti? Sensi. Coba lihat mereka yang full of the word of God, penuh firman. Mungkin mereka tidak iso bahasa roh. Tapi mereka penuh roh. Belum tentu orang bahasa roh itu penuh roh. Dan saya katakan bahasa roh tidak membuat kamu penuh roh. Ada orang bahasa roh ngerokok tambah kuat. Vape. Saya punya vape segini. Bisa. Itu karunia. Bahasa roh ngombe. Itu kuat tambahan. Bisa? Ngeplay tambah gede. Korea Pasikarapa. Mudah-mudahan. Buka. Itik sekiarama. Asmetu. Judi online. Game online. Ini kan fakta toh. Ya. Kita ini mesti ngomong fakta dan tidak perlu takut kalau boroknya dibuka.
Gereja saya bilang, Tuhan, bongkar gereja ini Tuhan. Bongkar. Kalau engkau nggak berkenan, hancurkan gereja saya Tuhan. Lihat saudara. Ada orang berani doa gitu. Saya doa tiap hari. Kalau di gereja ini ada ragi perzinahan, ragi kemunafikan, ragi kebohongan, keburukan. Hancurkan Tuhan. Saya bilang gitu. Kendel loh saudara, istri saya bilang, kok doa gitu hancur sendiri. Tidak apa-apa, lebih baik saya hancur di tangan Tuhan Yesus daripada hancur di tangan dunia. Karena di tangan Tuhan Yesus terjadi pertobatan. Di tangan dunia mati. Bisa ngerti ya saudara? Saya sama istri, sama jemaat, saya ajari. Gereja ini tidak ada yang tersembunyi. Bongkaran Tuhan. Bongkaran habis Tuhan. Buat apa saudara? Saya melayani, bangun gereja. Tapi enggak ada kaki dian. Buat apa? Tiwas kesel saudara. Lebih baik rotokan tanah. Makanya saya kan saking gregetan saudara. Kalau sampai jemaat yang sama saya enggak dewasa-dewasa. Saya sampai bilang, saudara, saya enggak takut tempat ini tutup saudara. Kalau Tuhan izinkan tempat ini tutup, kaki saya tetap pelayanan. Karena saya tahu panggilan saya. Saya berlima orang. Dengan full timer, saya akan berdiri teguh. Karena gereja itu bukan berbicara jumlah. Tetapi ada hati yang mengasihi Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Dewasa. Bukan anak-anak. Wah saudara. Langsung semua jemaat. Orang metu-metu ya tambahan. Loh sungguh loh saudara. Lihat YouTube saya tak kirimin. Cari. 2 minggu lalu saya dari Bali. Saya marah besar. Saya bilang doakan saya minggu. Saya tidak emosi. Puji Tuhan tidak emosi saudara. Tepuk tangan jemaat malah. Loh kutuk saudara. Bentuk. Jemaat itu loh di Malang tepuk tangan. Tapi mereka ngerti gitu loh. Marahnya Bapak itu gimana? Dan sekarang apa yang kami lihat kedewasaan itu akan membangun satu formasi saudara. Ya, formasi. Jadi kalau kesebelasan misalkan futsal itu, saudara sudah punya formasi-formasi. Coach itu sudah punya formasi penyerang siapa gitu loh. Itu mereka gerak sendiri waktu pertandingan. Nah karena kita membangunnya dengan doa dan pengajaran dari gembala loh saya bilang. Tadi pagi kesatuan iman itu dari gembala. Bukan dari pendeta lain. Bukan dari pengajaran lain. Entah dari YouTube atau dari Facebook atau apa. Bukan. Kesatuan iman itu dari Bapak Gembala. Jadi saudara, formasi muncul. Formasi bagian PW keluar. Formasi bagian pemuda keluar. Formasi bagian pendoa keluar. Formasi bagian umum keluar. Ini gerak sendiri tanpa komando. Dan mereka orang-orang militan saya bilang. Katakan amin. Kenapa? Karena mereka mengerti. Padahal di kami kalau bahasa roh, kuat sekali saya kalau bahasa roh saudara. 1 jam, 2 jam kita latih. Saudara. Tetapi kedewasaan itu penting sekali. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, ketekunan, dan kepada ketekunan adalah apa? Kesalehan. Dan kesalehan apa saudara? Setelah kesalehan apa? Dan kepada kesalehan apa saudara? Next. Kasih. Jadi mencapai kasih itu tidak mudah. Itu harus sampai pada kedewasaan penuh. Kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi ngomong kasih itu harus di dalam kedewasaan. Anak-anak tidak pernah kenal kasih yang agape itu. Enggak bisa.
Jadi saya latih saudara, saya latih jemaat sampai nyawa diserahkan. Dan melarat siap mereka untuk Tuhan. Tidak takut saudara. Mau ekonominya hancur, mereka tidak pernah takut. Amin. Karena mereka menemukan kasih yang sempurna. Ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan apa saudara? Berlimpah-limpah. Yang berlimpah-limpah apa saudara? Satu, saudara punya iman kepada Tuhan Yesus jelas. Tambahkan iman dengan apa? Perbuatan baik. Itu berlimpah loh. Kalau perbuatan baik saja belum beres. Kamu masih tipu orang terkenal di Tuban. Yo. Saudara tidak akan pernah bisa dicatat di kitab kehidupan. Dan tidak perlu melayani di sini. Harus namamu baik. Kalau dulu brengsek tidak apa-apa. Bertobat. Tapi baik. Itu nomor satu. Itu mesti melimpah. Andai kata saudara mendengar, oh siapa Pak Pendeta, siapa yang khotbah di Betani Tuban? Oh Pak Fabianus yang bawa lari uangnya orang 1M. Kira-kira boleh nggak saya khotbah di sini? Duh, boleh nggak Pak David? Jemaat kan ngomong gini ya, nggak apa-apa Pak, yang penting lihat Tuhan. Yalah, munafik saya bilang, munafik. Halah lambemu. Ngomong tok baik, lihat Tuhan. Saudara kalau saudara dengar Pak Fabianus ngemplang 1M, uangnya orang. Ya bawa lari bojone wong. Ya, lengkap toh. Terus kemudian saya jas gini, meskipun saya gelarnya MTH, doktor teologi, kira-kira diundang enggak ke sini? Kalaupun diundang mau dengar enggak? Moleo saudara, mole saya bilang. Ya Pak ya, mole. Ngerti mole enggak ini? Pulang. Loh saya pulang saudara. Loh realita. Jadi gereja ngelihat Tuhan apa ngelihat orang? Ya benar Tuhan tuh pasti. Tapi ke gereja itu ngelihat orang Pak Tuhan. Loh kayak lihat Tuhan saya ngomongnya gak perlu tahu lihat kondisi saya. Gak bisa lihat Tuhan. Tuhan itu udah tahu orang dunia yang udah ngomong begitu. Gak bisa. Lihat siapa pemimpin saudara. Gak mungkin toh saudara mau dipimpin seorang maling. Mau? Gak bisa. Oh gak apa-apa Pak, lihat Tuhan. You gak kenal gembala. Gitu loh saudara. Jadi nama baik itu berlimpah. Dan saya pasang badan. Kalau saya brengsek, saya bilang jemaat, iki tak tutup. You keluar. Katakan amin. Nggak bisa main-main. Mending kerja. Kalau saudara mau hancur sekali di sana. Jangan pelayanan di sini, hidupmu hancur. Percuma. Saudara. Amin, amin. Beresin dulu. Kalau belum beres, bawa ke Malang. Tak kumbai aku. Tak rinso nih gini. Amin. Haleluya. Loh saya siap kok saudara. Siapa jemaat di sini pelayan yang pingin lebih dalam lagi kenal Tuhan. Kirim ke Malang. Tidak ada biaya, tak biayain nang Malang. Tidur 1 bulan, 2 bulan. Free di tempat kami. Kami punya rumah singgah. Kami rumah pondok. Free loh saudara. Tapi saudara akan dibentuk habis sama saya. Nangis saudara. Tapi kalau saudara rela, kamu akan sorak-sorai. Kamu pulang ke tempat ini membawa urapan Tuhan. Membawa berkat luar biasa. Membawa perubahan. Katakan amin. Tepuk tangan dulu, coba tanggung-tanggung. 8 ini waktu udah habis. 6:30 saya selesai. Padahal belum selesai ini sebetulnya. Haleluya. Makanya saya kan butuh waktu panjang ini. Ngomong gini ini panjang saudara. Padahal masih jauh saya ini mau ngomong saudara. Kita buka ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, baiknya melimpah, pengetahuan tentang Allah, baca firman-Nya melimpah, kemudian penguasaan dirinya melimpah, ketekunannya melimpah, kesalehannya, tahu saleh? Saleh itu apa saudara?
Orang saleh itu orang takut Tuhan, suka sembahyang, suka ibadah, suka sedekah. Itu orang saleh. Siapa yang mau namanya tercatat sekali lagi di surga? Sungguh-sungguh loh, kalau enggak usah angkat tangan. Harus saleh. Enggak ada orang saleh itu enggak pernah ke gereja. Enggak ono orang saleh itu enggak baca Alkitab, enggak ada. Amin. Itu melimpah loh saudara. Maka ayat 8, kamu akan saudara dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam saudara? Pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara ngerti, semakin dekatnya Tuhan datang, saudara semakin berhasil di dalam pengenalan saudara. Dan pengenalan ini harus dikerjakan melalui pemuritan, pengajaran, firman, melalui khotbah gembala, melalui tuntunan-tuntunan. Maka itu supaya mencapai kedewasaan penuh dan supaya saudara mencapai yaitu yang namanya kasih yang sempurna. Ayat paling akhir 1 Korintus 13 sekarang. 1 Korintus 13, di sana Rasul Paulus mengatakan, Bapak Ibu Saudara, masih bersama saya? Amin ya. Mari saya tunjukkan 1 Korintus 13, di sana dikatakan ayat 11, ya, ayat 11. 1 Korintus 13. Jadi supaya saudara ngerti, apakah saya itu mengasihi Tuhan? Tolong pemusik, singer, ayo siap. Tolong carikan lagu ya, yang apa yang Tuhan kasih. Jadi saudara, apakah saya mengasihi Tuhan toh sebetulnya? Apa benar saya cinta Tuhan? Karena ada banyak orang-orang agnostik hari ini. Kalau ditanya, Bapak percaya Tuhan? Percaya sama Tuhan Yesus. Tapi ya orang nang gereja, ya ndak pelayanan, ya ndak ibadah, ya ndak rajin. Tapi percaya Tuhan. Itu orang agnotis. Dan itu orang-orang yang tidak mencintai Tuhan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti apa saudara? Kanak-kanak. Saudara tahu kanak-kanak? Ya? Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Saudara tahu kasih yang kanak-kanak itu kasih menuntut. Bukan pengorbanan. Makanya kan tidak ada anak-anak kemudian merit. Tidak iso saudara. Kemarin saya membaca satu berita, mendengar satu berita. Di KUA, maybe mungkin di daerah di Jawa saudara. Bapak Ibu Saudara ada 1000 perceraian ngurus. Beberapa waktu yang lalu. Kok 1000 loh saudara. Ternyata dilihat mereka rata-rata pernikahan dini. Tahu pernikahan dini? Itu mereka umur belasan tahun karena mereka mungkin hamil duluan. Oke. Dan keburu dinikahkan. Jadi saudara mengerti, anak-anak kawin, yo cerai. Makanya orang cerai itu karena apa? Kanak apa kanak-kanak? Saya lagi belajar dikit-dikit bahasa Madura. Gak tahu saya kok kepingin ya. Tadi di hotel saya ngikuti bahasa Madura. Saya pingin deket gitu loh sama orang Madura. Kalau beli buah apalagi kalau sama-sama Maduranya itu mesti ono welasane. Haleluya. Supaya kenal Tuhan gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, namanya kanak-kanak sudah ngerti. Kasih kanak-kanak itu enggak mau korban. Enggak mau ngabdi. Nah, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Lihat saudara. Kenapa kita harus meninggalkan sifat kanak-kanak? Tuhan mau datang. Kita harus mencapai tingkat kedewasaan penuh, yaitu the true love. The real love. Agape love. Nah, apakah kita sudah sampai sana? Ayat 12. 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal.
Saudara, kita harus mencapai kesempurnaan. Anak-anak tidak ngerti, saudara. Tapi saudara harus beranjak ke sana, mencapai titik kesempurnaan. Itu melalui pengenalan. Pengenalan akan Allah membuat saudara menjadi dewasa. Maka itu Rasul Paulus berkata, ayat yang saya kagum, ayat 13. Rahasia ini besar, saudara. Dan Tuhan sedang mencari gereja yang seperti ini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Yaitu apa, saudara? Iman. Wah, kita kalau ngomong iman kan oh saudara. Wah, imanku besar. Wah, gereja bingung iman aja. Iman memindahkan gunung. Ya, gunung apa, Pak? Nasi dari bakul pindah ke piring saya. Itu gunung. Iman, Pak. Iman. No. Apalagi? Pengharapan. Kita punya pengharapan, Pak. Di dalam Kristus punya pengharapan. Minta maaf, saudara, orang-orang tidak setia tanya soal iman. Nak ngecepret pinter ngomong iman. Ya toh? Malah kita diajari kok, saudara. Ngomong pengharapan, nomor 1. Pengharapan saya hanya Tuhan Yesus. Paling pinter wisiku. Tapi Rasul Paulus berkata apa? Dan kasih yang paling besar apa? Kasih. Loh, saudara? Loh, bukankah iman itu luar biasa? No. Kamu punya iman. Tapi kamu gak punya pengabdian. Percuma. Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan itu pernah ngomong sama Petrus. Ketika Petrus mendengar bahwa Tuhan Yesus mau menderita disalib, dia ngomong, sebentar lagi anak manusia akan ditangkap, mati, disalib. Petrus berkata apa? Guru, kiranya itu dijauhkan Allah daripadamu. Tuhan Yesus berkata, enyalah setan kamu. Sebab kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan Allah. Saudara dengar, Petrus kanak-kanak. Petrus mikir gini, wah ya ojo mati dulu toh Tuhan. Wong 5 roti 2 ikan nak lumayan ya, orang usah masak. Ada Tuhan Yesus di sini, nasi keluar sendiri. Sakit sembuh, rumah sakit kan tutup. Mikirnya kan gitu toh. Petrus berkata, kiranya janganlah terjadi padamu. Saudara tahu yang dipikirkan anak-anak itu apa? Kepentingannya sendiri. Saudara dengar ya, saudara. Kalau saudara mau sampai kepada kasih yang sempurna. Dan kasih itu yang paling besar. Itu kasih agape pengabdian. Saya ajarkan ke jemaat. Kamu jangan takut soal ekonomimu. Bapak hancur, bangkrut pun. Kamu tetap ngabdi setia sama Tuhan. Itu pahlawan. Pejuang. Tidak ada pejuang memikirkan hidupnya. Jadi saya latih jemaat. Ayo jadi pengabdi Tuhan. Kasih yang abadi. Kasih agape. Petrus itu padahal baru saja ngomong gini. Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus berkata, Petrus, bukan kamu yang berkata, tetapi Bapakku yang berkata kepadamu. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Alam maut tidak akan menguasai. Dan aku memberikan kepadamu kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi, terlepas di surga. Itu otoritas saudara. Baru ngomong gitu, langsung Tuhan Yesus berkata, setan kamu. Dan Tuhan Yesus berkata, sebelum ayam jantan berkokok 3 kali, kamu nyangkal aku. Terjadi saudara, siapa yang nyangkal Tuhan? Kanak-kanak. Kalau imanmu, rohmu, hari ini masih kanak-kanak, one day kamu akan nyangkal Tuhan. Orang berkata ini, enggak Pak, saya enggak nyangkal Tuhan. Baca surat Titus. Kita menyangkal dia dengan perbuatan. Dengar saudara, hari ini ya.
ada banyak orang menghina Tuhan Yesus dan menyalibkan di muka umum. Siapa itu? Orang Kristen yang sudah bahasa roh, sudah pelayanan, sudah mengecap karunia rohani, tapi murtad. Tahu murtad? Murtad itu jatuh dosa, hidupnya nggak benar, film porno, ngerokok, minum dan semuanya. Saudara lihat, mereka menghina Tuhan Yesus di muka umum. Siapa yang berdoa untuk ini? Harus ada orang yang berdiri, saudara. Ketika Petrus jatuh, dia nangis, saudara. Dan Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Orang pertama ditemui, Petrus. Ingat kenapa Petrus seperti itu? Karena dia pikirannya pikiran dirinya. Kanak-kanak. Dia tidak pernah memikirkan pikiran Allah. Makanya kenapa Kolose 3 berkata, pikirkan pikiran Allah, bukan yang di bumi. Di mana Allah sekarang? Gereja. Allah bukan di rumahmu. Katakan amin. Memang kita bisa berdoa masuk hadirat Allah di mana aja. Hei, tapi Allah sedang berkuasa dinyatakan di gerejanya ini gitu loh. Tuhan Yesus datang ke pantai Tiberias. Dan dia berkata, hei anak-anak, kamu punya lauk pauk. Petrus dengar suara Tuhan. Bayangin, orang baru nyangkal, kan malu saudara ya. Petrus terjun masuk laut. Dia ketemu Tuhan. Tuhan Yesus berkata apa? Petrus, adakah kamu mengasihi aku? Lihat, kasih yang ditanya. Sampai enggak kasih itu? Pokok kalau saudara belum menyerahkan nyawa, masih wedi me ekonomi, tokomu bangkrut wedi, kamu belum sampai kepada kasih yang agape. Ngerti? Kalau saudara ikut Tuhan Yesus supaya tokomu rame, supaya hidupmu enak, memang saya percaya ikut Tuhan itu pasti enak. Amin, itu pasti. Tapi jangan peralat Tuhan. Sebab kita yang dipanggil dia, bukan Tuhan yang kau panggil. Dan Tuhan berkata, Petrus, do you love me? Petrus gak bisa ngomong. Gembalakan dombaku. Ada tanggung jawab. Itu bukan cuma pendeta, saudara. Tapi semua umat bersama-sama dengan gembala. Tuhan tanya lagi, Petrus, kamu ngasih aku enggak? Ya Tuhan, aku ngasih kamu. Gembalakan dombaku. 3 kali. Petrus, apakah kamu mengasihi aku lebih dari mereka semua? Nangis Petrus. Maka itu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Waktu Petrus mati martir. Dia malu disalib sama seperti Tuhan Yesus. Dia minta dibalik salibnya. Ada enggak orang kayak Petrus? Rasul-rasul itu senang sekali kalau mati untuk Tuhan. Minta maaf ya. Minta maaf ya saudara. Kita hanya sibuk ekonomi. Hanya sibuk masa depan cita-cita. Hanya sibuk anakku berhasil sukses. Waduh saudara, ini enggak akan diterima sama Tuhan Yesus. Lihat. Makanya sulit sekali menghadirkan orang di gereja. Taruhan mana tokomu sama Tuhan Yesus? Lepaskan tokomu. Tuhan Yesus berkata kepada anak muda, jual semua hartamu, ikut aku. Itu bukan maksudnya Tuhan Yesus kemudian dia suruh jual, tidak. Tuhan tahu hatinya itu di harta. Tuhan berkati saudara semuanya. Amin. God bless you. Tepuk tangan.